saya katakan ambil pinjol itu. It's okay. So we cannot just pile up rupiah gitu. Jangan numpuk rupiah. Kita harus sangat hati-hati dengan uang ya, karena saya tahu rasanya menderita. Jadi kita istilahnya itu takut miskin kan gitu ya. Nah, selain yang dipanggil, say no. Irrational routines itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang nggak gede, tapi terus-menerus. Shalom Bapak Ibu, dosen dan teknik Kak Petra. Kembali lagi kita di konten tips aktual dari Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik nih Bapak Ibu ya, yang saya harap cukup relevan untuk kita semua, yaitu money and mind behind our saving and spending. Jadi kita hari ini akan bicara soal tingkah laku ekonomi ya, bagaimana cara kita mengelola keuangan dari sisi ekonomi dan psikologi. Nah, hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Pak Riki. Selamat datang Pak Riki. Hai Vincent. Iya, thank you sudah mau datang dan mengisi di podcast kita. Kabarnya ya. Baik, thanks for having me. Ya, oke. Nah, kita mungkin langsung aja masuk ke diskusinya ya, podcastnya Bapak Ibu. Jadi saya ingin tanya nih Pak, di tengah kondisi negara kita ya, kita tahu sudah nggak baik-baik aja nih gitu ya. Rupiah mungkin turun gitu ya, meskipun sempat naik gitu ya, tapi diiringi oleh naiknya harga bahan bakar gitu ya. Gitu. Nah, mungkin jadi pertanyaan nih untuk kita semua gitu ya, khususnya teman-teman dosen dan teknik Kak Petra gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya cara kita memiliki finansial yang kuat di kondisi yang sulit seperti sekarang ini gitu? Apakah nabung gitu, investasi pun kemana gitu? Seringkali kita tuh bingung apakah investasi emas, reksadana, atau saham, atau ikutin anak-anak muda sekarang yang main kripto gitu, atau gimana kalau dari sudut pandangnya Pak Dik ini? Iya, makasih Vincent. Iya, sebetulnya judulnya sangat tepat ya. Jadi karena money itu memang tidak bisa dipisahkan dari mind, atau mungkin kalau ditambahkan lebih ini mindset ya. Jadi apa yang kita pikir tentang uang itu juga dikaitkan dengan what do we think about life. Jadi hidup itu apa. Nah, pertanyaan bahwa di dalam situasi seperti ini itu sangat-sangat relevan, tapi sebetulnya pertanyaan tentang financial healthiness ya, atau kesehatan keuangan itu mesti ditanyakan dalam situasi apapun gitu. Jadi artinya sometimes kalau di dalam situasi yang sangat sulit itu sudah agak susah untuk diselesaikan gitu ya, atau ditolong gitu ya. Nah, terutama waktu dulu sebelum kita bicara soal dolar saat ini, lalu surprise bensin naik gitu. Itu kan ada masa di mana ada pinjol ya, judol, itu juga kalau ada orang datang ke saya tiba-tiba, Pak, saya sudah terlibat ini belit gitu ya, sudah mau lepas tidak bisa. Akhirnya kan dari judol satu ke judol atau pinjol satu ke pinjol yang lain gitu. Itu saya katakan itu mirip dengan orang yang sudah harus tiba-tiba bilang, pokoknya beri saya transfusi darah gitu. Nah, dokter yang baik kan mestinya nggak bisa, tanya dulu pola makannya bagaimana, gaya hidupnya bagaimana, selama ini jaga makannya seperti apa, are you exercising or not gitu. So in other words, ketika kita bicara uang itu mesti bicaranya komprehensif, Vincent. Jadi mulai dulu dengan apakah hidup kita itu di dalam mengusahakan pendapatan ya, itu kerjakan sesuatu yang memang sesuai dengan panggilan kita atau enggak. That is very important gitu. Karena itu nanti menentukan yang tadi Vincent tanyakan, yaitu apakah kita saving atau kita itu invest, lalu kan investnya invest kemana gitu ya. Nah, kalau kita tidak pernah punya, istilah saya North Star itu ya, jadi batu penjuru itu bahwa panggilan saya apa, waduh, dunia ini menawarkan kita banyak hal untuk kita beli, untuk kita nikmati mungkin ya, lalu akhirnya ya hidup cukup lama tapi tidak merasa hidupnya signifikan gitu. Jadi nomor satu, number one, itu kita mesti bicara dulu, what is your calling di dalam kita menjalani kehidupan kita gitu. Nah, dari calling itu menentukan berarti saya akan berprofesi apa yang nantinya akan mendapatkan income kan ya, atau pemasukan. Lalu juga
profesi atau calling itu yang menentukan kita ini akan spending apa, untuk apa, what is more important gitu ya. Saya dan istri kebetulan sama-sama di pendidikan. So for us, knowledge is very important. Jadi ketika zaman masih belum banyak apa itu electronic book ya seperti hari ini, ya kami ini kalau sudah di perpustakaan atau di toko buku itu bisa harus ada yang nyetok gitu ya. Because we'll keep on buying. Nah, akhirnya dari situ saya set my priority. Jadi knowledge is important. Ya kalau hari ini tuh internet connection is important karena itu akan menghubungkan saya ke banyak akses ke pengetahuan. So, yes, so what's your calling? Lalu kemudian dari situlah kita tentukan nih pendapatan kita mestinya bagaimana, pengeluaran kita mestinya bagaimana. Oke. Jadi calling itu ya yang menentukan sebenarnya bagaimana nanti cara kita spending dan cara kita saving juga. Correct. Prinsip itu yang perlu kita lakukan ya. Getting the income, spending, dan investing. Karena sebenarnya perencanaan keuangan itu 3 itu. Jadi number one is of course your income has to be pretty sufficient, cukup. Lalu kemudian spendingnya mesti ya bahasa sekarang jangan boros kan gitu ya, efisien. Nah kalau 2 ini berhasil, mestinya rumah tangga itu surplus karena income-nya solid gitu ya, income-nya itu tambah lama steady lah istilahnya ya, malah growing, bukan hanya steady, growing, stable dan growing. Lalu spendingnya benar-benar diperhatikan ya, tahu apa yang mesti keluar, apa yang mesti enggak, ya kan mestinya surplus. Nah balik lagi karena kita ada di Indonesia yang unfortunately mata uang itu tidak sekuat negara lain, so we cannot just pile up rupiah gitu, jangan numpuk rupiah. Kita harus berpikir mulai yang tadi Vincent katakan, jadi mulai pikir investasinya apa nih. Sebelum lanjut Pak, saya klarifikasi nama saya Felix Pak. Vincent. Felix. Oh Felix. Ya. Tapi it's okay ya. Orang sering kali ngira saya Vincent sih. Iya. Kenapa ya? Karena mirip Pak Vincent. Ini ada tansilnya. Sorry Cukup Felix. terkenal ya Vincent Tansil ya. Harus di kita juga. Tapi itu oke Pak. Nah menarik memang ya. Mungkin mirip juga ya dengan yang disampaikan Pak Diki ya. Jadi kalau dari sisi psikologi itu sebenarnya kan menarik ya. Mungkin sebagian dari kita itu tahu sebenarnya saving itu important. Right. Gitu. Tapi seringkali dalam penerapannya itu orang itu kan sulit. Gitu. Nah dari sisi psikologi itu menjelaskan tuh beberapa ya. Saya baca beberapa jurnal juga sih. Jadi yang menarik salah satunya itu memang bicara soal value sih. Gitu. Jadi orang mungkin secara kognitif ya, secara pengetahuan dia tahu bahwa value menabung itu penting. Yes. Gitu. Important buat dia. Tapi belum jadi value yang internal. Gitu. Nah Correct. itu yang menyebabkan orang meskipun dia tahu itu penting gitu ya. Tapi dalam penerapannya dia sulit melakukan. Jadi persepsi dia terhadap uang itu juga sangat mempengaruhi. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu memang ada orang-orang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu itu punya impulsiveness. Impulsiveness itu apa ya? Sifat di mana seorang itu cenderung spontan, mengambil sesuatu keputusan itu tanpa jangka panjang. Gitu. Jadi self controlnya biasanya cenderung rendah. Nah itu memang yang cenderung biasanya dari jurnal pun ditemukan itu secara keuangan tidak stabil gitu, dan nggak oke, gitu ya. Dan yang ketiga juga saya temukan tuh memang trauma ya, traumatic life events, entah itu dari masa kecilnya, baik dari pengalaman relasi ya, secara emosional maupun juga memang trauma secara finansial keluarga itu memang bisa mengaruhi karena jadi yang memang mungkin dari masa hidupnya sulit gitu ya. Nah itu secara mental juga akhirnya cenderung lebih rentan. Gitu. Dan itu mempengaruhi produktivitas mereka yang mana akhirnya terjebak juga di lingkaran ekonomi yang sulit. Gitu. Jadi sebenarnya ada banyak faktor ya. Nah itu yang perlu kita sadari dan kita kenali diri kita yang mana. Gitu sebenarnya. Nah tapi terlepas dari masalah psikologis nih Pak Riki ya, kita bicara soal fakta nih ya sekarang gitu ya. Mungkin mayoritas orang Indonesia gitu ya, termasuk kita mungkin di Katra gitu ya, gajinya mungkin kalau boleh jujur gitu ya nggak sampai 2 digit gitu kan. Gitu. Orang-orang seringkali single digit. Iya. Orang-orang seringkali bilang kalau ya nabung segini gitu, tapi buat kita itu kayak kurang relate No gitu way, dan sulit gitu ya. Sebenarnya masih realistis nggak sih dengan gaji misalnya yang bukan 2 digit gitu, 1 digit gitu misalnya kita investasi di tengah mungkin juga beban keluarga ya, harus ya biaya running, daily life, kemudian biaya sekolah anak, gitu, apalagi yang mungkin anaknya
dua gitu ya, sampai Iya. lulus SMP, lulus SMA gitu ya. Gitu. Nah itu masih eh, realistis nggak sih untuk bisa menabung gitu, dan ada banyak aturan misalnya 50-30-20, nah apakah Right, itu juga right. masih relevan atau enggak? Gimana? Sebelum ke situ ya, memang tadi betul. Saya tertarik sekali ketika Felix mengatakan uh, how you were being raised. Jadi bagaimana Anda dibesarkan, Hmm. itu akan mempengaruhi how you manage your money. Uh, Menariknya, misalkan ya seseorang atau dua orang dibesarkan dari keluarga yang sangat amat minim pada saat masa kecil, itu bisa ada dua manifestasi itu ya. Mungkin Iya, iya. Felix juga pernah membaca. Yang pertama ya dia akan, kita harus sangat hati-hati dengan uang ya, karena saya tahu rasanya menderita, jadi kita istilahnya itu takut miskin kan gitu ya. Iya, iya. Tapi satunya adalah karena saya sudah sangat menderita, maka saya akan menikmati, you only live you only live once gitu. Nah ini yang saya katakan pentingnya punya terang firman Tuhan, menyikapi mau dalam kelimpahan, mau dalam kekurangan. Ya. Just like what Apostle Paul atau Rasul Paulus mengatakan ya, dia harus tahu apa itu kekurangan, apa itu kelebihan gitu ya. Jadi cukup di dalam Tuhan itu sangat amat penting. Jadi persepsi ini tidak bisa dikunci hanya sekedar ya karena saya masa lalunya begini maka saya sekarang. No, mesti kembali kepada firman Tuhan. That's satu poin penting. Nah kalau yang terkait dengan satu digit ya, mathematically ya sangat mungkin kalau pengeluaranmu juga tidak lebih dari satu digit kan gitu ya, atau digitnya lebih kecil dari digit Iya. pendapatan. Terus yang kedua, sangat mungkin lagi karena begini, Pak Felix. Eh, Zaman kita sekarang ya, 2026, ini zaman yang sangat memungkinkan seorang itu punya lebih dari satu sumber penghasilan. Saya mulai bicara tentang financial planning untuk keluarga itu 2006-2007, kurang lebih ya, jadi cukup lama. Waktu itu kalau saya memberikan contoh tentang bagaimana seorang mau mendapatkan extra income, itu agak susah dan biasanya si peserta training akan berkata, "Tidak bisa, Pak. Bapak suruh kita selain punya penghasilan, punya bisnis. Punya bisnis itu mahal loh, Pak. Berapa? Sewa ruko berapa?" Nah, kalau hari ini enggak gitu ya. Seberapa savvy, seberapa Anda sangat mahir menggunakan teknologi digital, itu bisa membuat Anda punya extra income dari teknologi digital itu gitu. Jadi yang penting adalah tidak boleh istilah saya itu giving up dengan ya sudah penghasilannya ya hanya ini gitu. Kecuali ya Pak Felix, eh, perusahaan itu sangat strict. Jadi katakan kamu hanya boleh dapat gaji dari seperti kayaknya hari ini nggak mungkin ya. Hari ini aja kalau saya ngajar bisnis di School of Business and Management, break untuk misalkan di tengah kuliah break gitu ya. Itu mahasiswa-mahasiswa Petra kita yang sudah punya toko online, dia cek. Jadi today itu boundariesnya lebih longgar untuk kita bisa mendapatkan extra income. Gitu. So sangat tergantung dari kelincahan kita ya ketika menggunakan teknologi untuk memanfaatkan opportunities yang ada di sekitar kita. Sangat tergantung dari yang tadi saya katakan, how you spend your money. Karena gaya hidup itu tiap orang bisa lain-lain. Iya. Saya pribadi merasa, mohon maaf kalau beda dengan Felix ataupun dengan Bapak Ibu ya, makan siang buat saya di Petra itu 20 is enough. Tapi mungkin ada orang yang bilang, 15 bisa Pak gitu ya. So everyone has, the standard gitu. Tentu saja ada yang namanya the lowest standard. Kita mau cari nasi something gitu ya, nasi apa begitu. Yang 7.500 ya ada. Ya. On the contrary, kita juga tahu mau makan siang sekali makan 125.000 ya ada gitu. So it depends on how you set. Nah, apa yang membuat kita bisa membatasi diri dengan disiplin? Calling, Felix. Jadi karena kita tahu kita dipanggil untuk mengerjakan sesuatu, jadi kalau saya balikkan cerita saya, dengan saya makan yang tidak mewah, saya akan lebih punya peluru ya, maksudnya uang lebih untuk beli buku, tambah keahlian, ambil Google sertifikasi misalkan.
Jadi karena calling itu, maka saya disiplin terkait dengan bagaimana I spend my money. Gitu. Lalu kan Alkitab juga selalu mengatakan deny yourself, sangkal diri, ya. Itu juga memungkinkan kita untuk ini. Sekali lagi ya, bukan berarti orang Kristen itu, oh my God, kita akan super irit gitu ya. Malam nggak usah pakai AC ya, semua kipas anginan gitu. No, no, not really, not really. Tapi kita tahu di poin-poin mana kita itu memang we can handle it and it's okay. Saya tahu ada gerakan-gerakan mahasiswa tertentu itu bahkan ya I don't know whether this is acceptable or not in Petra ya, tapi mendidik mahasiswanya untuk saya skip lunch karena saya mau berbagian dalam pelayanan yang ada di Sumba misalkan. That's a very good training sejak masa muda gitu ya. Jadi it really depends on your calling, it really depends on how you value apa yang akan kita consume gitu ya. Makan tuh apa sih? In my own personal life, bukan berarti juga saya terus 20 ribuan gitu ya. There will be times when I will say to my children, ayo kita makan agak mewah sedikit because today is your birthday. Yeah, that's fine. Atau untuk hal-hal tertentu ya. Let's say ketika saya dan istri realize my daughter itu lumayan punya bakat musik, ya kan, percaya itu juga anugerah Tuhan. Saya berjuang keras belikan dia piano yang lumayan bagus gitu. Jadi karena panggilan, karena you want to do God's work, so you want to give your best. Gitu. Jadi bukan berarti semua super, enggak. Bina Pranika saya katakan sama istri-istri ya, kalau suaminya tiba-tiba bilang laptopku harus 35 juta misalkan, tapi dia seorang graphic designer, that's normal. On the way around, ketika seorang istri bilang, Pak, belikan saya kitchen set yang bagus dong, karena dia menggeluti bisnis catering, that's normal. Gitu. Nah, selain yang dipanggil, say no. Ya, karena hari ini era Instagram, era membandingkan dengan, kalau dulu kan rumput tetangga, hari ini Instagram tetangga. Gitu ya. So that's the time when we say, no, this is not what God wants, so I don't need to spend. Bahkan ketika ditawari diskon yang, ya kadang-kadang bisa sangat menarik gitu ya. We'll say, no, sederhana dalam hal-hal lain, tapi ketika bicara tentang apa yang Tuhan panggil, we are going to be pretty all out tentang itu. Ya, ya menarik Pak. Jadi memang calling itu ya yang juga menentukan sebenarnya value kita ya, dan seberapa kuat kita memegang value itu sebenarnya. And prioritization. Jadi mana dulu, mana belakangan. Nah kalau buat mahasiswa or let's say young faculty, ya, jadi maksudnya rekan Petranesian yang baru bergabung, masih muda ya. If I were you, I would spend quite a lot of my salary in improving myself. Ya, kita tahu kampus kita pasti juga akan berusaha memberikan pelatihan dan sebagainya. But you know, hari ini pelatihan itu kan bertebaran toh, Felix. So we can talk about Coursera, we can talk about Google Analytics, kita bisa bicara soal growing with Google website. Certificate. Right, I know. Ketika ada yang begini, kalau belajar toh free. But when you want to obtain the certification, bayar gitu ya. Tapi kalau kita dengan kita, sorry to say, ikat pinggang, makan, bukan tidak makan, tapi tidak mewah. Tetapi di dalam saat yang sama, your personal quality itu ditingkatin gitu. Jadi you can be young, masih di bawah 30, wih, Python bisa, Mandarin masuk, gitu ya. AI menguasai. Itu meskipun sekarang gaji Anda kecil, tapi your potential is already big. Jadi gini, ketika kita hemat, kalau cuman hemat karena hemat, menurut saya itu kurang ada what is it for, gitu ya. Tapi kalau oke, sekarang saya tahan diri, saya bisa makan mewah, tapi saya enggak, karena saya sedang bayar sertifikasi. Itu membuat your value is getting higher, gitu ya, getting stronger. Nah, kalau Anda punya kualitas bagus, biasanya Anda akan jadi orang yang trustworthy. Misalnya, pada saya singgung di kebaktian sih. Nah, karena kita trusted, maka profit itu ngikutin. Nah, yang salah dari kita seringkali adalah kita anggap kualitas kita itu setara gaji. Jadi, ya sudah, memang digaji di sini segini ya, that's it. Kalau saya enggak, saya akan ukur diri saya sesuai dengan apa yang Tuhan panggil.
When you are being called to be a lecturer, kita harus punya idealism. As a Christian lecturer, saya harus setinggi apa di hadapan Tuhan ya. Bukan untuk sombong, di hadapan Tuhan. Karena itu, dan Tuhan juga bilang, tidak berarti terus gak berjuang. So that means dapat gaji, perpuluhan diberesin dulu ya, kita 1/10 beri untuk Tuhan. Sesudah itu ada yang saya sebut ya, perpuluhan mutu. Sometimes kalau terlalu besar ya, 1% deh sisihkan untuk sertifikasi, ambil kompetensi improvement tertentu. Jadi diam-diam tiba-tiba isinya banyak, if you know what I mean. Itu salah satu bentuk investasi juga ya ke diri kan sebenarnya. Exactly. Oke, thank you Pak Riki untuk insight-nya, ini cukup menarik ya. Nah, next kita akan bicara soal satu ya tingkah laku ya yang mungkin cukup familiar, yang mungkin makin marak sekarang di Indonesia, termasuk yang cukup tinggi ya, yaitu hutang dan pinjol mungkin ya. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya secara umum nih, kalau dari sisi ekonomi ya Pak Riki ya, sebenarnya kapan sih utang itu bisa menjadi satu tindakan ekonomi yang positif, dan kapan itu jadi suatu tindakan yang negatif, atau memang itu sebenarnya cenderung negatif gitu sebenarnya? No, bahkan saya bisa katakan kalau kita berhutang, hutangnya itu hutang yang membuat kita produktif. Why not? Secara hitung-hitungan finance saja ya, perusahaan yang berani berhutang, ini mungkin agak menarik kan, kalau ada whiteboard ya bisa ditulis ya, tapi well, it can be for another day. Itu istilahnya namanya pengungkit keuangan. Jadi financial leverage. Perusahaan yang semuanya modal sendiri dibandingkan dengan perusahaan yang berani, misalkan 30%-nya ambil hutang, 70% modal sendiri. Itu dia mengalami yang namanya financial leverage. Berarti dia punya multiplier keuntungannya lebih besar daripada kalau tidak berhutang sama sekali. Tapi jangan salah, berani berhutang itu berarti mengambil risiko. Right? Kalau semua perhitungan ekonomi kita lancar, maka keuntungannya bisa berlipat karena berani berhutang. Itu namanya leverage tadi. Tapi kalau tidak sesuai, memang ruginya juga berlipat gitu ya. Jadi tidak selalu debt itu sesuatu yang buruk. Nah, tapi balik lagi, ketika orang mau minjemin kita uang, itu juga pasti karena dia percaya kan to some extent. Ingat loh, uangnya bisa dibawa lari ya. Yeah. But if you are an excellent person, jadi maksudnya Anda kalau orang yang berkualitas, berintegritas, justru bisa begini, bisa tolong pinjamlah uangku. bisa begitu. Jadi tidak selalu debt itu sesuatu yang very very negatif. Cuman begini, begitu pinjam itu untuk konsumsi, there is something wrong with your financial situation. Apalagi yang pinjam bukan hanya untuk konsumsi, tapi pinjam untuk bergaya hidup mewah. Sorry ya, saya pakai agak kasar, that's so silly gitu ya. No, berarti kan Anda mau tampil to look so dandy gitu ya, sangat mewah, padahal itu uangnya dari from you. Mau kita punya uang pun sebenarnya jangan bergaya hidup mewah gitu ya. So, no, kalau misalkan itu untuk konsumsi. Ya. Secara makro, Amerika ini dalam kondisi yang sangat gawat karena mereka tambah lama tambah dekat dengan satu angka di mana kalau dia pinjam lagi, kalau nggak salah sampai 50 triliun US dollar, itu APBN-nya mau bayar bunganya aja nggak bisa. You can imagine. Jadi sudah terbelit tak karu-karuan dan sudah lama tidak mempunyai produksi yang bagus untuk bisa mencoba merecover. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti itu, maka hutang is not good. Ada orang yang sangat rajin, sangat kompeten, jujur, kerjanya berkualitas. One thing, nggak punya modal, ya mungkin dia akan pinjam. Tapi dengan satu mental bahwa ini tuh kepercayaan, ya Tuhan memberikan lewat orang ini mempercayai saya. Jadi saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan, lunasi dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, sekali lagi ini adalah contoh tentang hutang produktif. Ya, jadi kalau hutang tapi konsumtif, no. Saya kadang-kadang ketika di Bina Pratika saya katakan, Pak, pinjol itu apakah pasti jelek? Oke, say Anda pinjam 8 juta. Ada satu, saya nggak sebut merek ya, jasa meminjamkan itu yang sangat mudah cair. Tapi per bulan diminta 766.000. 12 kali lunas.
Itu bunganya nanti ketahuan 31% per tahun. Saya katakan, kalau dengan 8 juta, Anda bisa beli laptop, per bulannya menghasilkan 1,3 juta dari editing, dari bikin logo, presentasi, saya katakan ambil pinjol itu. Oke. Sekali lagi ya, contoh kalau ini produktif. Dengan itu kita punya modal to do something. Tapi celakalah kita kalau pinjam itu hanya untuk makan. Atau ya yang sudah sangat terbelit kasihan sini ya. Pinjol untuk melunasi pinjol sebelumnya. That's not good. Ya, udah terlilit ya. Yes. Dalam vicious cycle tuh ya. Kasihan. Ya, ya. Ya sih, jadi kalau dirangkum tuh memang hutang itu tergantung untuk apa ya. Gitu. Jadi Correct. selama untuk produktif dan selama itu bisa mengembalikan itu oke. Gitu. Yang masalah memang yang hutang untuk konsumtif. Gitu. Yes. Yang seringkali memang mungkin untuk orang-orang kita yang bisa berpikir tuh mungkin agak irasional gitu ya. Nah, tapi menarik Bapak Ibu, di psikologi itu memang juga banyak membahas soal itu gitu ya. Jadi memang banyak orang-orang yang melakukan tindakan hutangnya sampai berbelit-belit gitu ya. Untuk konsumtif itu memang buat kita mungkin nggak rasional ya. Itu karena memang salah satunya sebenarnya ditemukan tuh memang ada ini cognitive bias gitu. Jadi bias Cognitive bias. Bias kognitif ya. Jadi cenderung kayak overconfident gitu. Jadi dia salah memperkirakan, dia merasa mampu padahal sebenarnya nggak mampu gitu. Nah, jadi akhirnya ya kejepit itu tadi gitu. Yang kedua juga memang impulsiveness itu tadi mirip ya. Jadi memang karena sulit berpikir panjang dan cenderung spontan, mungkin juga karena apalagi sekarang ya banyak iklan di media sosial gitu ya, dan pengen beli terus gitu, itu juga berpengaruh. Saya rasa calling sama community, Felix, itu penting ya. Jadi calling itu yang tadi saya katakan, something from within you that tells you to say, no, I don't need that. God doesn't want me to buy that, so I don't buy that. Yang kedua itu punya kelompok kecil yang melawan yang tadi, yang di social media dan sebagainya. Jadi ada a few good friends yang menjadi rekan KTP kita mungkin. Itu yang keep on reminding us gitu bahwa ayo dilihat lagi, sudah punya dana darurat belum tabungannya, lalu kemudian coba lihat the next 3 months, 6 months anak keduamu kapan masuk sekolah, itu kan berarti jenjangnya naik. So nah orang-orang ini yang akan mungkin ya tarik kita untuk melangkah di bumi lagi gitu istilahnya. Dan I think memang community yang aman, yang sehat tuh penting sih Pak ya, pengaruh. Karena kalau enggak juga nanti dia juga bisa ngerasa insecure kan kalau teman-temannya yang mungkin beda sendiri, agak lain jadinya. Iya, dan akhirnya malah itu needs-nya untuk misalnya kayak tadi pengen tampil mewah, karena pengen diakui, dikagumi, itu kan dia sampai mungkin bisa rela pinjol gitu, terus nggak mampu bayar gitu. Padahal sebenarnya mungkin teman-temannya kalau yang baik dia bisa affirm gitu loh, maksudnya kamu tanpa harus begitu, we love you, yes, God loves you, betul. Ya, itu memang salah satu hal yang cukup berpengaruh ya secara psikologis. Nah, cuman sekarang pertanyaannya, kalau sekarang kita dihadapkan dengan orang yang suka utang nih, suka utang, menarik. Jadi problem juga kan gitu. Nah, kalau dari psikologi mungkin secara sederhana memang kita perlu tanyakan ya motifnya apa sebenarnya, gitu. Purpose-nya apa gitu ya, dan ada polanya nggak? Karena biasanya orang yang berhutang dengan negatif itu kan punya pola ya. Jadi itu kita perlu cek juga. Gitu. Dan yang kedua memang nggak ada salahnya juga kadang kita setting boundaries ya, balik ya, untuk menentukan batas. Karena mengasih itu nggak harus selalu memberi juga sebenarnya. Salah satunya memang. Terutama kalau sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba kontak. Mana kabar? Lama-lama gitu. Bisa nggak pinjam segini? Iya gitu. Nah itu, jadi itu nggak ada salahnya juga untuk setting boundaries dan berkata tidak kalau memang itu pun bisa membuat dia menjadi lebih baik. Yes. Atau Pak Diki mungkin ada tambahan nggak? Atau punya pengalaman nih? Iya, betul sekali. Jadi tadi yang betul ya, selain pinjam itu untuk apa? Tapi kalau boleh saya tambahkan, sampai pinjam itu karena masa lalu yang seperti apa. Jadi kalau orang ini sudah punya bad habit ya, bahwa
impulsif banget. Lalu kalau beli apa-apa itu tidak dikaitkan dengan calling. Ya bisa jadi penghasilannya dia nggak kecil. Tapi karena pengeluarannya terlalu besar ya it's always minus gitu. Nggak punya pemikiran jangka panjang. Ada satu lagi, Felix, yang agak beda dengan impulsif. Kalau impulsif itu kan dapat informasi baru, lalu gampang panas, mungkin ya, just buy gitu. Setelah beli baru sadar ngapain gue beli gitu. Tapi ada satu lagi yang lain. Itu adalah saya sebutnya adalah irrational routines. Irrational routines itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang nggak gede, tapi terus-menerus. Contoh, makan selalu order. Itu bagi saya sudah irrational routines. 35.000. Kan zaman ini zaman yang kita beli barang 12.500 saja dia mau nganter gitu ya. Jadi akhirnya kita biasakan. So we keep on doing that. Bayangkan kalau seorang profesional yang masih single atau mungkin juga sudah berkeluarga. Mereka set boundaries dulu. Makan di dalam kamus atau universe saya. Sekali makan yang normal itu 15.000, that's it. Jadi kalau bisa dihitung begitu, berarti kan 15.000. Katakanlah kalau itu berdua sama pasangan gitu ya, let's say ini newly married couple, 30.000 sekali makan. You times it with 3, sehari 3 kali makan, 90.000. Oke lah, let's say kasih snack deh. So let's say a day 100.000 di Surabaya ya. Felix itu 1 bulan 3 juta sudah. Right? 3 million. Ada financial calculator yang sangat sederhana bilang, kalau kita berani konsumsi 3 juta, your income should be 10 juta. Jadi consumption should be like 30% from your income. Nah, berarti kalau misalkan kita ternyata bukan 10 income-nya, 8 misalkan, ya sorry, berarti kamu cuma beli 2,4. Nah, sekarang 2,4 ini ketika diterjemahkan ke dalam your daily consumption, itu menjelma jadi apa? For me, orang yang sedang jalankan panggilannya, dia akan kreatif. Sometimes I cook. Ada research mengatakan kalau kita berkeluarga sudah 2 anak, masak sendiri itu jatuhnya biasanya akan lebih murah dibandingkan beli di luar. Lebih sehat. Kompor sekali nyala, 4 orang makan kan gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini yang perlu membuat kita itu aware gitu ya, bahwa yang irrational routines pun itu bisa pelan-pelan gerogotin kita. Sabun cuci tangan, ada yang ngotot mesti merek tertentu. Sebotol cuma 12.000 kok Pak Riki. Iya, tapi itu berulang. Padahal kalau Anda beli yang tidak bermerek dan tidak mengiklan, dan substansi bahan sabunnya itu sama, you can save like 50%. Nah kayak gitu-gitu sometimes yang kita abai karena dianggap kecil kok, buat apa kok dipikirin gitu loh. Ya, yang nggak disadari ya sebenarnya. Yes, itu bisa karena berulang kan. Tisu, kan ada orang pakai tisu dicuci lagi gitu kan. So what kind of gitu. Saya kebetulan di rumah ada cukup 2 atau 3 anggota keluarga saya itu ada sinusitis. Jadi kalau saya beli tisu itu 6 months, setiap 6 bulan. Karena you got a bargain gitu ya, 1 box isi berapa gitu. Karena kalau saya beli yang sepotong, ya murah sekali gitu ya. Tapi begitu di total 6 bulan, oh my God, bengkak. Itu sih. Yeah. Okay. Thank you Pak Riki untuk tambahannya ya. Nah, gimana tapi kalau dengan diri kita sendiri yang cenderung begitu ya? Yang cenderung suka berutang dan ini berutang gitu ya. Nah itu yang mungkin cukup sulit ya. Kalau dari psikologi sebenarnya Bapak Ibu ya memang penting banget kita itu salah satunya memang aware ya dengan diri kita, termasuk tadi mungkin Pak Riki juga bilang ya aware juga dengan calling dan value kita apa sebenarnya gitu ya. Karena utang itu juga bukan solusi manjur untuk setiap masalah keuangan sebenarnya kan gitu. Dan yang kedua memang nggak ada salahnya Bapak Ibu kalau memang ya punya masalah dengan keuangan juga berkonsultasi gitu ya, baik dengan konselor atau psikolog, karena biasanya itu memang ada terkait dengan masalah emosional gitu ya, atau pengalaman masa lalu kita yang membuat kita punya tingkah laku tertentu gitu, yang mungkin sebenarnya akhirnya itu membuat kita susah sendiri kayak gitu. Correct. Kalau bisa tambahkan sedikit Felix, utang itu yang paling kita takutkan adalah kita sedang bermain-main dengan satu kata dari diri kita yang sangat amat berharga,
yaitu trust. Ya. Come on, begitu ada teman datang kepada kita pinjam uang, kita itu pasti kayak, balik nggak nih, kasih nggak nih, gitu ya. We start to doubt the person. Definitely, pasti gitu. Nah, apalagi kalau itu ditukar hanya untuk apa? Tampil supaya kelihatan bagus, ternyata it's all karena hutang gitu. Maka akhirnya kita sedang jual sesuatu, yaitu trust. Tentu tahu ya, pinjol segala macam. Begitu kita tidak bisa bayar, kita akan viral untuk alasan yang salah kan gitu ya. Lalu teman-teman mulai dikontak untuk ikut mempressure kita membayar. Jadi gaya hidup mewah, tapi menukar dengan ini, ditukar dengan trust. Dan hidup ini kalau sudah tidak ada trustworthiness, susah. Ya makanya ada orang yang bikin jokes kan, utang tuh merusak persahabatan. Yeah, definitely. Iya, ya banyak teman-teman saya punya pengalaman gitu juga. Saya juga sih pernah punya pengalaman gitu. Ya kayaknya memang agak lost kontak ya teman-teman itu ya. Entah kita menghindar atau kalau ketemu nggak nyaman, yang nagih malah yang kelihatan jahat kan gitu. Iya, ada rasa-rasa kecewa juga sih Of pasti. course. Bagaimana dengan 80 tahun kita menghasilkan, memenangkan jiwa yang kekal? Jadi intinya bukan ukuran dari kita ngelola uang dengan benar itu adalah kita tidak pernah mengalami kekurangan. I don't think so.